Di sini identik dengan Mbah Purut itu dengan harimaunya dan Mbah Sorengpati itu ular naganya. Yaitu ada yang tapa, ada yang ini, kadang di sini. Yang dari Mojokerto sampai 7 hari itu bertapanya di sini? Di sini. Nah. Perempuan itu ya? Iya. Sendiri Pak? Sendiri. Jadi dia itu kan terlilit hutang. Waktu itu berapa ratus M kan gitu. Dia di sini sudah dikasih 1 peti kotak emas. Ini bermakna banget lah. Jadi Gua Rancang Kencono ini lebih viralnya ini adalah tempat orang ngalap berkah atau mencari pesugihan dengan cara ritual di dalam gua ini. Di sini itu banyak harta karunnya. Jadi secara spiritual itu banyak sekali yang ibarat tirakat-tirakat ataupun mengambil harta-harta karun itu sendiri untuk mencari kekayaan kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Gunung Kidul ya, dan tepatnya di desa apa Pak ini Pak? Desa Blibiran. Kecamatannya? Layen. Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul, okay. Dan saat ini saya ditemani Bapak Sinten? Sunardi. Bapak Sunardi ya, selaku apa Pak di sini Pak? Ya, pengelola. Pengelola dari Gua Rancang Kencono. Oke Pak, kita sambil jalan, ngobrol sambil jalan. Jadi Gua Rancang Kencono ini sebuah gua yang dimana memiliki cerita sejarah era kerajaan. Iya, kerajaan Mataram. Mataram Pak ya. Iya. Yang dulunya difungsikan untuk apa Pak? Yang jenengan ketahui Pak? Ya emang Gua Rancang Kencana ini adalah suatu tempat petilasan di mana Gua Rancang Kencana itu dulunya Laskar Mataram Madiun itu dikejar-kejar zaman penjajah itu bersembunyinya di sini, makanya dinamakan Gua Rancang Kencana. Itu gua itu adalah tempat, rancang itu untuk mengatur strategi zaman kemerdekaan, kencana itu zaman keemasan ataupun kemerdekaan. Maknanya seperti itu ya? Iya, jadi Gua Rancang Kencana itu adalah gua tempat, suatu tempat di mana untuk mengatur strategi, rancang itu untuk mengatur strategi, dan kencana itu untuk mencapai kemerdekaan ataupun zaman keemasan. Era keemasan. Rasa keemasan. Ini untuk lokasi Gua Rancang Kencono ini ikut wilayah perhutani Bang? Kalau ini punya yayasan. Yayasan. Ya. Jadi kita kalau yang khususnya sini yayasan Gua Rancang Kencana sendiri. Kalau khususnya di gua ini. Iya. Jadi ini udah tanahnya tanah yayasan. Yayasan nih. Iya. Dari pihak pengelola sendiri, dari warga desa lokal sini ya? Dari pengelola. Pengelola sini ya. Pengelola. Nah, seperti ini. Jadi tanamannya ada berbagai macam. Apa ini ya? Saya nggak hafal ini. Ada pohon apa ini? Iya, ada ini. Yang putih ini apa Pak? Pohon yang putih ini? Sengon kalau yang itu mah. Sengon ya? Iya. Kalau yang itu jati. Dan ini batu di sini kan beda sama batu. Kalau di wilayah Gunung Kidul kebanyakan batu yang berwarna putih Pak ya? Kapur ya. Batu ya. Kan gini, kalau ini batu keras ini mah. Batu keras ya. Iya. Itu buatan Pak Ge? Iya, kalau itu buatan. Bukan peninggalan Ge? Bukan. Ada nggak batu yang peninggalan di sini? Kalau peninggalannya emang dulunya ada, cuman sekarang udah nggak ada. Dulu ada di dalam. Kalau yang sana itu apa Pak? Itu MCK itu. MCK. Nah jadi untuk masuk gua kita harus menggunakan penerangan ya, walaupun nggak begitu gelap Bang ya, tapi lumayan ya. Namanya gua kan gelap. Kita siapkan senter dulu. Kita masuk. Jadi ini seperti ini teman-teman. Di dalam gua ini ada kayu atau pohon. Nah seperti itu. Nah, untuk kedalaman Gua Rancang Kencono ini berapa meter Pak? Kalau untuk kedalaman kita kan hanya vertikal aja. Jadi ini kalau lebarnya itu, kalau yang di ini kan ada beberapa ruangan. Dari ruangan pertama itu adalah 40 meter persegian yang di sini. Ruangan utama ini? Ya, ini ruang ini 40 meter persegi. Itu pohon apa Pak yang tumbuh di tengah gua? Kalau ini, kalau orang sini kan pohon telumpit, kalau secara apa itu termonilia atau apa itu yang untuk bahasa ininya. Kalau orang ini mah klumpit lah, pohon klumpit gitu. Dari dulu ya memang ya tumbuh di sini ya? Iya, ini memang dari dulunya gitu. Tumbuh ini. Dan kalau untuk tangga berundaknya ini buatan? Ya,
udah direnovasi kalau yang ini. Udah direnovasi untuk akses memudahkan para pengunjung sini. Ada kok kursi itu untuk apa itu, Pak? Ya itu bisa untuk duduk. Oh, untuk pengunjung santai. Iya. Nah, di sini juga ada gua, Pak. Iya. Tuh. Kalau ini emang konon sejarahnya dulu ini terowongan ini bisa tembus ke air terjun. Kalau ini. Oh, jadi panjang, Pak? Panjang, cuman dengan ininya tahun sudah kalau dulu kan sejarahnya kan ya secara gaib lah. Kalau secara orang-orang sekarang ya emang sulit lah ibaratnya kalau mau nembus sampai air terjun. Jadi gaibnya itu memang orang dulu, orang sakti, Pak. Betul, ya Laskar Mataram itu kan pasti orang sakti. Bisa tembus air terjun Sri Geduk. Iya. Tuh ada batu menyerupai hewan. Iya. Kalau nggak salah ini hewan yang lagi duduk ini. Ini dulunya, Pak, kalau melihat dari teksturnya sekarang kan berlumut itu stalaktit ya, Pak ya? Iya, betul. Stalaktit ya, sudah mati, Bang ya? Iya. Memang dulu kadang masih ada airnya yang netes tau dulu itu. Oh, masih ada? Dulu ya. Tapi sekarang emang udah agak punah. Jadi untuk stalaktit yang masih aktif nggak ada? Sekarang ini. Nggak ada, nggih? Nggak ada. Oh, mati semua, nggih? Oke. Iya. Oh, energinya kuat banget, Pak, di sini, Pak. Ya emang ini tidak lepas dari, ya ini emang kalau dari sejarahnya kan sini kan Laskar Mataram itu 2 orang, Mbah Soreng Pati dan Mbah Putut Linggobuwono. Itu yang ibaratnya yang di sininya. Dulu untuk petilasannya, petilasannya. Iya, petilasannya zaman dikejar penjajah itu kan di sini. Dan emang di sini identik dengan Mbah Purut itu dengan harimaunya dan Mbah Soreng Pati itu ular naganya. Jadi ketika ada pengunjung yang punya indera keenam itu kadang bisa dilihat dengan ular naganya, kadang harimau, kan gitu. Berarti masih ada ya 2 hewan mitologi yang ya astral ya, Pak ya? Iya. Gaib ya? Masih. Cuman orang-orang tertentu yang punya indera keenam atau mata batin yang bisa menembus dimensi lain. Betul. Ada 2 sosok naga dan harimau. Dan harimaunya. Itu diyakini perwujudan siapa tadi? Mbah Putut dengan Mbah Soreng Pati. Jadi mereka itu namanya itu malih rupo atau malih wujud. Iya. Menjadi 2 sosok hewan yang tentunya kalau kita melihat ya manusia biasa seperti ini pingsan lah ya, Pak ya. Pasti pingsan. Nah, ini ya. Jadi ini adalah dulu stalaktit. Padahal di sini jauh, Pak, dari laut, Pak. Jauh, nggih. Di atas itu apa, Pak? Ya ini hanya lubang-lubang aja. Bukan tempat pertapaan, nggih. Ya, kadang memang dulu Mbah Soreng Pati itu sebetulnya di sini. Ah, itu masuk ya, Pak ya sana? Iya. Atau cuma cerukan? Kalau ini kemarin kan kita juga ikut lomba. Termasuk apa itu patung Nandi apa itu dengan ini. Patung Nandi? Iya, patung. Oh, Dewa Nandi. Ini. Cuman kita ini hanya ini aja kemarin tuh. Ini arca asli? Ya, arca Nandi. Iya, arca asli ya? Bukan buatan, nggih? Bukan. Ini ditemukan di dalam gua sini juga? Bukan, cuma emang dulu malah di dekat sini, di hutan sini. Di area sinilah pokoknya. Dulu sebetulnya sini malah simbol dulu itu harimaunya. Tapi patung Mbah Putut harimaunya itu hilang. Oh, hilang? Iya. Hilangnya itu? Tahu entah diambil orang atau gimana. Dulu ada 2 di sini tuh. Pencurian arca itu kan lagi tahun berapa itu? Iya. Sayang sekali ya dijarah ya. Padahal itu peninggalan dari leluhur ya, itu Pak, ke sana? Iya, bisa. Oke, yuk. Nah, ini stalaktitnya masih aktif nih. Penting hati-hati. Iya, harus merunduk ya. Iya. Karena ya orang dulu tuh santun kalau memasuki sebuah tempat sakral itu harus hormat. Iya. Harus menunduk.
Ini emang ruangan khusus dulu untuk zaman Laskar Mataram itu kan untuk ruangan untuk rapatnya kan di sini. Zaman Laskar Mataram itu. Jadi untuk mengatur strategi itu di dalam sini. Tempat ini ya. Ya. Makanya kadang ada orang yang apa itu tirakat itu ya di sini. Oh. Ada yang ya itu ada yang tapa, ada yang ini kadang di sini. Yang dari Mojokerto sampai 7 hari itu bertapanya di sini? Di sini. Nah. Perempuan itu ya? Iya. Sendiri Pak? Sendiri. Itu pertama kali emang ya disambut di sini. Terus hari kedua itu apa yang dihajatkan kan memang sebelum dia mengutarakan sudah tahu apa yang diinikan. Jadi dia itu kan terlilit hutang. Waktu itu berapa ratus M kan gitu. Jadi sebetulnya dia di sini sudah dikasih 1 peti kotak emas dia itu. Cuman ya kuat enggak kan gitu waktu itu. Dan hari ketiganya memang disuruh puasa bisu. Akhirnya puasa bisu 3 hari. 3 hari juga bisa berhasil dan nyampe hari ke-6 ke-7 itu ditawarin ibaratnya kalau 7 apa itu emasnya itu mau dibawa sendiri ataupun diantarkan. Waktu itu saya suruh diantarkan aja, tapi ternyata untuk ujian di rumahnya 40 hari nggak kuat, akhirnya juga gagal. Gagalnya malah di rumahnya sendiri? Iya, karena kalau diantarkan ada syarat, dalam syaratnya itu selama 40 hari harus ada ujian-ujian yang diberikan, dan waktu itu emang batal, ibaratnya orang Jawa itu kan gagal lah ibaratnya gitu. Seandainya emas yang 1 peti itu tidak harus diantarkan, dibawa sendiri, mungkin bisa? Bisa, cuman resikonya Mas, ketika dibawa sendiri. Nanti dilihat orang sini. Dulu emang saya yang kalau dibawa sendiri kan resikonya ketika orang dilihat masyarakat banyak itu. Resiko dari manusianya. Iya, jadi bukan nanti, dari gaibnya. Ya itu. Kalau dari sini udah diizinkan nggak masalah. Tapi kan ketika kita bawa sendiri, dilihat masyarakat kan, akhirnya taruhannya nyawa Bang. Ya makanya itu. Nyawa. Ya makanya orang 1 peti itu kan 7 keturunan nggak habis bahasanya itu. Kayaknya 7 keturunan nggak habis. Ya emang kalau sejarah dari legendanya itu, kalau emang sejarah gua ini sendiri kan sudah bukunya ada di Keraton Jogja juga. Jadi sebenarnya untuk tempat sini sendiri itu sebenarnya untuk penyimpanan harta karun keraton dan persenjataan sebetulnya di sini itu. Dulunya, nanti kita ceritanya agak di luar, saya agak merinding ini ada sesuatu. Nah, ini ya emang kita sudah disambut. Gitu Pak ya? Iya. Jadi kita tidak lepas dari ini, makanya kita ya mudah-mudahan kita. Karena tujuan ke sini untuk eksplor, tidak ada niat jahat. Untuk menguri-nguri, ya ini ada ruangan. Ada ruangan tapi bisa masuk tapi merangkak. Berapa meter Pak dalamnya? Kalau kita masuk ini segini. Jadi kalau di dalam ada gambar Garudanya juga. Kita masuk ya. Oke, siap. Merangkak nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi Pak Nardi hari ini saya minta tolong ya. Karena sayang Pak kalau dilewatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillah. Ya, jadi untuk orang gemuk ya susah seperti ini. Kaki dulu Pak, ya nggak apa-apa. Kaki dulu ya? Ya. Bismillah. Gambar dulu, gambar Garuda, gambar ini. Gambar ini baru Pak ya kayaknya? Enggak, dari dulu zaman Sang Sekerta itu kan tulisan. Tulang apa? Tulisannya tulisan. Ini zaman era Soekarno Pak kayaknya? Iya makanya zaman penjajah dulu. Zaman penjajah. Cuman kalau yang nulis itu yang kayaknya juga orang-orang sini juga. Warga sini ya? Iya, pejuang ya? Iya, pejuang dulu. Termasuk kesepuan sini. Ini bermakna banget loh Pak. Jangan bisa menjelaskan ini Pak? Belum ya? Belum. Nah ini kan, jadi ini nyambung ke sini gitu. 1, martabat, apa ini, nyambung gitu ya? Iya. Mungkin ya di apa nih, jiwa raga ku setia, lah nyambung kan ya? Iya. Bagi teman-teman yang bisa ya untuk mengartikan ini, monggo dicantumkan di kolom komentar. Yang jelas ini tulisan ini sudah ada
dari dulu, bukan vandalisme. Bukan, kalau yang ini mungkin vandalisme ya. Ya, kalau yang itu ini barang ajar nih. Pengunjung aja kalau itu. Vandalisme kalau itu. Dan ini mana ini? Semar. Garuda itu. Oh, Garuda. Iya, burung Garuda. Oh iya. Garuda Bhinneka itu kan simbol Garuda. Insya Allah. Sama ini. Apa? Ini juga Garuda ini. Yang di atas. Oh, itu ya. Ini teman-teman. Ini bukti bahwa memang benar-benar gua ini bukan rekayasa ya. Ini benar-benar leluhur kita atau orang-orang pejuang ya. Dulu untuk merancang kemerdekaan gitu. Betul. Perjuangan mereka itu berdialog atau bermusyawarah di gua ini gitu Pak ya. Iya. Dan kemarin juga dari Banten pun juga pernah di sini juga. Ini justru emang bisa berkomunikasi dengan yang di sini juga. Dari Banten itu juga. Gitu. Iya. Nah, emang kalau dulu sejarahnya ini kan bisa tembus ke Pelawangan Turgo. Jadi zaman Laskar Mataram itu pisuannya ke keraton itu lewatnya di sini. Iya. Cuman sekarang kan ini sudah ketutup toh. Kalau kalau dulu memang sini bisa untuk dulu sejarahnya sowannya ke keraton itu lewatnya di sini. Mungkin karena sekarang diuruk. Iya betul. Ya kan? Kena walet toh ini juga. Iya. Gitu. Ya memang kalau dulu kan ya secara ini kan orang-orang dulu kan dengan kesaktian gitu. Tidak kayak orang sekarang legan lah ibaratnya kan itu enggak. Orang dulu betah tirakat, betah luwe Pak ya. Itu. Pak saya keluar dulu nanti nyerahin saya shot dari luar. Bagus. Siap. Ya. Intinya kan untuk menyiasati saya takut di gitu loh Bang. Ya. Nanti kita cerita di luar Bang ya. Siap. Ya hati-hati yang penting. Lebih mudah keluarnya Pak. Bentar Pak. Ya. Bentar Pak. Nah seperti ini ya. Ya. Coba Pak keluar Pak. Jadi saya kan gemuk, agak Nah Pak Narti ini ya sama sih. Sama gemuk. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita keluar. Awas hati-hati. Ini harus merunduk juga. Seperti ini. Tuh. Tuh. Kita cerita di sana Pak. Saya benar-benar mual di dalam mual ya. Ini untuk apa ini Pak Narti? Ya kemarin kita hanya untuk waktu mau lomba aja kita gitu. minta kasih 2 toh untuk tambahan properti gitu ya. Ya kayak untuk dupa itu. Untuk dupa. Oke, kita di sana Pak. Ya. Ini masih kuat banget ini. Saya kalau tempat-tempat seperti ini agak mau mual gitu Pak. Iya, memang. Nanti cerita di sana. Ada yang ingin saya tanyakan lagi tentang gua ini. Ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Apa ini Pak? Ini waktu ini aja. Buat waktu syuting kemarin kan buat warung pocong. Iya. Kemarin juga belum lama ini. Ada yang ingin disampaikan Pak Narti terkait dengan tamu ya, orang yang ritual di sini. Jadi apa Pak Narti yang ingin sampaikan? Ya sebetulnya banyak sekali dari pengunjung situ sendiri untuk bertanya apakah ada larangan-larangan tertentu yang bisa disampaikan di sini ataupun dari pengelolaan sendiri itu ada aturan-aturan tertentu. Itu kalau dari pengelolaan sendiri itu secara aturan tidak ada larangan-larangan yang secara signifikan. Cuman yang terpenting itu jangan sampai melampaui batas ataupun kewajaran. Kalau orang Jawa itu harus ada tata krama ataupun kita ada unggah-ungguh lah kan gitu. Jadi kalau banyak sekali pengunjung yang kadang kalau bermain ataupun berkunjung di tempat ini kadang melampaui batas itu kadang ada juga peringatannya dari tempat sini sendiri itu sini. Kadang juga diperingatkan secara langsung itu. Oh iya, tadi di belakang kamera Nyenan menyampaikan di sini sering ada orang kesurupan. Betul. Yang Nyenan ketahui kesurupan mereka itu seperti apa? Bisa disampaikan di sini? Kadang kesurupan itu macam-macam. Kadang sebetulnya kesurupannya itu banyak sekali. Kadang dari Jawa Timur itu kalau secara pengetahuan itu sebetulnya hanya kenalan aja. Kan kayak itu. Kadang kita itu ya mungkin dari Jawa Timur sendiri itu mungkin
secara pengetahuan juga paham tentang ini, dan di sini pun tahu. Makanya sebetulnya ada pengenalan, tapi ada juga yang secara kesurupan itu karena dia mungkin di sini melakukan kesalahan. Jadi kadang melakukan kesalahan, makanya dia itu mungkin jadi itu peringatkan juga gitu. Punya unggu-unggu, masuk tidak permisi dan lain sebagainya. Itu jelas mereka yang punya kelebihan bisa connect dengan unggu dari Gua Ranjang Kencono ini ya. Kayak kemarin itu dari mahasiswa itu juga secara tidak izin itu kan ngambil tanah sini, juga dibawa pulang ke Malang. Dan ini sampai Malang pun dia juga kesurupan. Akhirnya disuruh mengembalikan tanah. Iya itu. Sering dengar cerita seperti itu. Jadi mengambil tanah, tiba pulang disuruh mengambil. Dan tanpa izin sebetulnya. Kalau minta izin pun sebetulnya nggak masalah. Iya, dia yang ngambilnya nyolong. Iya, makanya itu yang penting kita kan secara orang Jawa itu ada tata krama ataupun adab itu juga hukum gitu. Pak Nirdi, tentunya ya, tadi penyampaian di dalam ini kan ada kendala. Kita sambung di sini lagi untuk pembicaraan tadi yang di dalam. Memang gua itu kan ini ada beberapa ruangan. Waktu itu digunakan untuk rapat untuk musyawarah zaman Laskar Mataram itu ya di ruangan kedua itu tadi. Oke, Pak. Saya baca artikel ya. Mungkin nanti kalau misalnya salah jangan luruskan. Jadi Gua Ranjang Kencono ini lebih viralnya ini adalah tempat orang ngalap berkah atau mencari mendapat pesugihan dengan cara ritual di dalam gua ini. Barangkali bisa disampaikan seperti apa kebenarannya? Ya sebetulnya untuk tempat ini sendiri tidak menutup kemungkinan memang di sini itu banyak harta karunnya. Jadi secara spiritual itu banyak sekali yang ibarat tirakat-tirakat ataupun di sini untuk mengambil harta-harta karun itu sendiri untuk mencari kekayaan kan gitu. Jadi ya banyaklah yang dari beberapa manca daerah itu yang mengadakan tirakat di sini untuk mengambil harta karun itu sendiri. Emang itu tidak menutup kemungkinan memang kalau sejarahnya ini adalah tempat yang dimana banyak sekali harta karunnya juga. Memang dari dulu sengaja harta-harta para leluhur itu disembunyikan di tempat ini. Ya emang zaman Laskar Mataram ini sendiri banyak sekali yang ditinggal ataupun di daerah sini, tidak hanya di sini, di daerah kampung-kampung sini banyak juga. Karena kemarin juga ada yang menemu di hutan itu ada. Apa itu, Pak? Itu ada gelang, ada kalung, ada cincin itu zaman dulu asli itu. Emas, Pak ya? Iya. Dan itu juga kemarin bisa dijual juga, sudah bisa dijual. Berarti emas nyata. Iya, emas nyata itu. Kalau orang sini kan tani, jadi waktu itu nanam jagung itu baru baca pakai gadol itu dapat itu. Berarti nyata memang kalau emas di zaman dulu ditemukan orang sekarang itu memang sengaja diberikan. Iya, tidak sembarangan orang dikasih. Karena di sini pun banyak sekali yang mengadakan ritual-ritual yang untuk mengambil itu, tapi kenyataannya juga belum ada yang bisa dikasih secara ini. Ya, leluhur juga memberikan sesuatu seperti itu tidak ke orang-orang yang sembarangan, seorang yang paling enggak berarti bersih dan kesusahan. Makanya kan 1001 kalau orang Jawa kan gitu. Jadi jangan sampaikan memang benar seperti itu. Sesuai dengan yang jangan ceritakan tadi, ada perempuan yang meditasi dengan kasusnya terlilit hutang sampai beberapa miliar gitu ya. Itu ritual di sini benar-benar ingin diberi, tapi emang harus ada syarat yang harus dikerjakan. Tapi emang kenyataannya waktu itu kalau kan gagal kan, nggak bisa. Ya intinya semua itu kan atas izin Allah, Bang ya. Betul. Manusia itu cuma berusaha. Tidak berusaha. Dengan petunjuk di sini. Silakan kamu berdoa. Nanti masalah sukses enggaknya itu Tuhan yang menentukan. Nah di Gua Ranjang Kencono ini kalau mungkin kalau saya tanyakan 1 jam nggak selesai nih secara dari Gua Ranjang Kencono ini. Ya, karena kita mengingat waktu, habis ini kita ke mana Pak? Air terjun Srikedo yang tentunya tidak kalah mistisnya dari tempat ini dan juga memiliki cerita ya. Ada kaitannya dengan sejarah Mataram, betul. Nah, untuk tayangan kali ini saya ditemani Pak Nardi di Gua Ranjang Kencono ini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya sebagai manusia biasa, kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa.
di tempat yang sakral ini ya teman-teman, saya doakan untuk kita semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan selamatan dunia sampai akhirat. Saya kira billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.